ini juga seorang aktivis juga ya. Mbak Suti, Mbak Agatha, dan juga Mas Bima. Kalau mungkin tadi yang disampaikan adalah selama ini memang dari pemerintah sendiri masih belum memprioritaskan buku-buku karya sastra untuk ditranslate untuk kawan-kawan entah itu netra, tuli ataupun yang lainnya begitu. Nah selama ini apakah sudah ada upaya mungkin dari volunteer ataupun donatur atau orang komunitas lah ya yang memberikan fasilitas kepada kawan-kawan difabel ini untuk menikmati karya sastra? Pemerintah pada tanggal 18 Maret kemarin sudah mensahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, yang di situ juga mengakomodir teman-teman netra untuk bisa mengakses buku-buku karya-karya dengan melalui braille dan audio, Mbak. Jadi sudah ada undang-undang yang mengatur untuk itu. Jadi tinggal implementasinya di tingkat pemangku kebijakan dan masyarakat pada umumnya. Oke. Nah ini sendiri saya mau ke Bima, Mas Bima. Biasanya mendapatkan karya-karya sastra ataupun istilahnya ide-ide untuk pementasan khusus untuk kawan-kawan tuli ataupun untuk kawan-kawan difabel yang lainnya, ini dari mana? Dia kayaknya ngefans sama Adi Mas Immanuel nih. Pernah ketemu tahun 2014. Jadi waktu itu tahun baru teman-teman buat acara di Rumah Blogger Indonesia. Nah di situ dia kenalan, ngobrol gitu. Terus oh ternyata Mas Adimas, mungkin waktu itu Bima belum mengenal Mas Adimas sebagai seorang penulis puisi ya. Jadi baru mengenal dia secara pribadi saja gitu. Terus ngobrol habis itu oh ternyata mereka sama-sama suka puisi. Ya. Dia menanyakan gini, apakah waktu itu nanya sama Mas Dimas, ketika membuat puisi itu apakah ada peraturannya sih, seperti harus SPOK-nya seperti ini, harus rimanya begini, harus ritmenya begini dan begitu gitu. Soalnya Bima sendiri memang dia kalau menulis puisi memang SPOK-nya masih sedikit rancu dan masih sedikit terbalak-balik ya. Dia menanyakan itu. Dia menanyakan itu sama Mas Dimas. Ketika saya menulis puisi, tapi puisi saya seperti ini gitu. Terus Dimas bilang bahwa puisi itu bebas, terserah kamu bagaimana cara menuliskannya, kata dia gitu. Oh, jadi setelah pertemuan pada tahun baru itu akhirnya mereka ketemu lagi. Mas Dimas waktu itu ngasih dia bukunya dia yang judulnya Pelesir Mimpi. Oh, dia cerita ketika membaca karya Dimas di buku itu, mungkin banyak kosakata yang sulit bagi dia gitu. Apalagi kalau menurut saya Mas Dimas itu lumayan juga bahasanya berat menurut saya. Berat ya. Bener banget, menurut saya berat banget. Terus kata dia, bagaimana caranya saya atau Bima itu biasanya saya nanya sama Mbak Epi, ini artinya apa sih Mbak? Ini artinya apa gitu. Ya memang sih kadang kita ketemu tuh ngobrolin masalah puisi atau naskah, ini artinya apa gitu. Saya rasa memang masih dalam perjalanan sih mereka itu menikmatinya itu, tapi asik-asik aja kayaknya. Kita juga punya Mas Dimas Muharram ya, yang punya Mitra Netra. Dia juga penulis juga gitu. Dia blogger juga. Mas Dimas. Iya, dari Mitra Netra. Tapi untuk mungkin kalau untuk komunitas sendiri, mungkin Mbak Agatha atau Mas Bima ini punya komunitas sendiri nggak, kawan-kawan tuli dan juga netra yang menyukai sastra? Kalau Mbak Agatha gimana? Kalau di teman-teman netra belum ada. Ya, belum ada. Jadi mau tidak mau memang harus bersama dengan kawan-kawan normal
normal begitu ya. Tetapi Tapi- Mbak Agatha punya ini Mbak, kelompok teater netra. Oh. Dan udah pentas berapa kali coba Iya. cerita Mbak? Oh ya, oh ya. Iya, jadi memang menurut saya memang sastra dan teater seni pertunjukan memang nggak bisa Pisahkan, dipisahkan ya. Jadi teman-teman netra, karena mungkin kalau sastra saya bilang tadi bukan prioritas ya, karena daripada membaca sastra atau mencari buku-buku sastra kan mereka lebih banyak mencari buku-buku pelajaran ya teman-teman yang masih sekolah. Jadi tapi kalau seni pertunjukan karena mereka juga tertarik dengan seni pertunjukan, jadi berwujud teater itu mereka sudah pentas beberapa kali Iya, ya. waktu Beberapa Solo kali. menjadi tuan rumah PRB, pengurangan risiko bencana, pekan PRB Oktober 2015. Teman-teman netra pentas Iya, di pentas Beteng di ya waktu Benteng, itu. Mas Berenberg. Ini caranya untuk mempelajari naskahnya gimana? Apakah juga dengan audio atau ada mentor khusus gitu Mbak Agatha? Kebetulan naskahnya saya tulis sendiri. Kemudian saya sesuai, sebetulnya naskah itu sudah saya tulis waktu saya kuliah dan sudah pernah dipentaskan oleh teman-teman mahasiswa, artinya bukan difabel. Kemudian saya adaptasi lagi, saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman netra. Jadi naskahnya tidak saya cetak, tidak saya print, tapi saya bentuk soft file, mereka bisa baca di laptop mereka. Dan kalau memang tidak punya laptop ataupun masih gaptek teknologi, saya ini diktekan. Jadi saya bantu mereka menghafal gitu. Iya. Ya. Dan ini kalau ke Mas Bima, kesulitan apa nih yang ditemui untuk komunitas-komunitas kawan-kawan tuli juga? Apakah juga punya komunitas juga untuk pecinta sastra? Ya, di mereka punya komunitas sendiri untuk ternyata dia gabung sama komunitas bibit puisi. Oke. Bibit puisinya Mbak Fani sama Bibit Mbak puisinya Mbak Dewi. Fani. Oke. Kalau bareng teman-teman Dev itu ada teater isyarat memang yang beberapa tahun lalu yang memang sudah berproduksi teater itu. Tapi kalau sampai sekarang kayaknya lagi vakum nih. Ada berapa banyak tuh kawan-kawan tuli yang ikut bergabung juga? Bima sedikit cerita tentang bahwa mungkin teman-teman tuli sendiri itu masih belum paham teater itu apa sih. Kenapa teater itu menjadi menyenangkan atau kenapa teater menjadi penting itu. Bima masih mengajak teman-teman untuk memahami bahwa teater ini adalah sesuatu yang bisa dinikmati, itu masih dalam perjalanan. Oke. Karena dia sekarang kuliah di UNS, jadi dia gabung sama Teater Tesa. Ada kelas. Di kelasnya Mbak Agatha. Ada angkatan. Mbak Agatha ya. Dan ini Suhunya nih Mbak Agatha nih. kalau siapa Mas Bima ada kesulitan nggak bersama dengan kawan-kawan yang normal tentunya ya kalau di Tesa ya, untuk berkomunikasi, untuk memahami naskah, belajar bersama terkait dengan teater. Teman non difabel, teman non tuli ya. Biasanya kalau ada rapat atau yang berhubungan dengan teater Tesa, biasanya kalau tidak ada penerjemah pakai tulisan. Oh, Pakai itu yang tulisan. paling efektif ya, yang paling diterima ya. Misal kalau pada komunikasi itu pada menulis itu dia nggak paham ini maksudnya apa sih, ntar dia SMS ke saya Mbak Pina jadi mungkin komunikasinya tiga orang ini ntar kemana deh, SMS ada yang tulisan ya. Tapi dia merasa enjoy sekali di teater Tesa itu. Dia temennya banyak banget loh. Ya ganteng ya soalnya ya. Bilang ini ganteng. Alhamdulillah. Oke. Dan tentunya ini satu istimewa gitu ya, bisa dibilang, karena
effort ataupun usaha yang dilakukan ini pasti lebih berat daripada kawan-kawan yang non difabel. Entah itu untuk mencari naskahnya, entah itu untuk mencari bahan bacaan yang harus akan dibaca, bagaimana menginterpretasikan ataupun memahaminya. Ini pastinya juga butuh usaha yang luar biasa, Mbak Sudi. Iya, saya pikir yang dibutuhkan teman-teman difabel ini kan akses, Mbak, sebenarnya. Sama seperti kita yang bukan non difabel, yang paling penting adalah akses mereka untuk menjadikan sastra juga menjadi bagian dalam hidupnya. Jadi kalau teman-teman netra dia membutuhkan pengaudioan dan braille, kemudian teman tuli butuh untuk penerjemah kata-kata bisindo, kemudian untuk teman daksa dia punya akses untuk menuju perpustakaan, misalnya perpustakaan yang akses bagi kursi roda, semacam. Kemudian yang pertama adalah penerimaan masyarakat, itu yang paling utama, penerimaan masyarakat, itu saja, Pak. Kadang-kala kawan-kawan difabel diperlakukan berbeda begitu ya. Oh, butuh perhatian khusus, dan padahal kawan-kawan difabel sendiri pasti ingin diperlakukan Mandiri, sama aja, biasa aja gitu ya. Iya. Kalau akses Asal semua aksesnya, tersedia, dia akan iya, mandiri, benar, Mbak. benar. Iya. Lebih suka ya sudah dibiarin seperti biasanya, aksesnya asal aksesnya disediakan gitu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk kebersamaan di Bincang Sastra. Kita akan jeda terlebih dahulu, dan untuk Anda pendengar